Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini perlu kita perhatikan. Benar-benar kita perhatikan bahwa kita membantu orang lain, jangan sampai ada menyakitinya. Kadang Bapak Ibu kita lihat miris, di hari ini kita lihat di sosial media, banyak sekali yang memberikan bantuan. Orang yang terkena musibah tersebut, mereka sedang bersedih hati, sedang berduka, maka disuruh juga berfoto dengan bantuan tersebut. Aduh yang memaci Indomie, aduh yang memaci Baris, silakan berikan bantuan, selesai. Tidak harus dipoto. Tidak harus dipoto Bapak Ibu. Ini adalah kekurangan kita hari ini. Karena terkadang Bapak Ibu, orang yang terkena musibah itu, dia pun tidak menginginkan musibah tersebut, dan dia tidak ingin sebenarnya dibantu. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Kita diberikan kesehatan sehingga kita mampu hadir di masjid ini, dan kemudian Allah berikan keteguhan iman kepada kita sehingga kita menjadi orang yang terpilih untuk mampu hadir melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah pada pagi ini. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita melihat firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini menceritakan bagaimana sikap seorang mukmin dalam bersedekah, dalam membantu kesusahan orang lain. Allah ingin kita mendapatkan balasan daripada bantuan ataupun sedekah yang kita berikan. Jangan sampai kita sudah memberikan bantuan ataupun sedekah yang pada akhirnya itu tidak bernilai di sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali saffan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang yang seperti itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat 264 ini begitu panjang. Allah menjelaskan bagaimana sikap seorang mukmin dalam bersedekah, dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Pertama, Allah himbau hanya orang beriman. Allah batasi, ya ayyuhalladzina amanu, kalian yang merasa beriman kepada Allah, kalian yang merasa sudah yakin kepada Allah. Jadi Allah batasi ayat ini. Tentu orang-orang kafir tidak masuk ke dalam himbauan ini.
karena hanya orang beriman yang mampu melaksanakan ini. La tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkitnya dan juga menyakiti perasaan yang menerima. Bapak Ibu yang kami muliakan, sejatinya bersedekah adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Tetapi Allah ingatkan di sini, kalian orang beriman, tolong bantuannya itu tidak menyakiti orang lain, tidak menghinakan orang lain. Maka Bapak Ibu, ini yang menjadi patokan kita sebagai seorang muslim. Maka kita lihat hari ini Bapak Ibu, di negeri kita ini, di daerah kita ini banyak yang terdampak musibah. Maka banyak yang harus kita bantu saudara-saudara kita, mulai dari pakaian, mulai makanan, kemudian juga bisa kita bantu dengan uang. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa ayat ini, bahwa kita membantu dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ketentuannya, jangan menghinakan dan juga jangan mengungkit-ungkitnya, jangan kita menyebut-nyebutnya. Kita lihat Bapak Ibu, banyak sekali hari ini yang memberikan bantuan tetapi tidak memperhatikan ini. Datang membawa bantuan dengan beras segala macam, tapi berasnya dilempar dari mobil, dilempar dari pesawat dan segala macamnya. Itu bukanlah menunjukkan seorang muslim, bukan menunjukkan orang yang beradab. Maka Allah ingatkan, jangan kalian batalkan. Kalau kalian seperti itu, tidak ada nilai pahalanya, hanya sampai bantuannya, pahalanya tidak ada. Kemudian jangan bil manni wal adha, jangan kalian mengungkit-ungkitnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita berbuat baik, maka lakukan dan lupakan. Sebaiknya seperti itu. Kenapa harus kita lupakan? Karena akan menghindarkan kita daripada riya, sifat riya, ingin dipuji oleh orang lain. Karena Bapak Ibu, kalau terlalu banyak orang melihat kita memberikan bantuan, pertolongan, sedekah, maka akan timbul rasa ingin dipuji oleh orang yang ramai tersebut. Maka kita sembunyikan kebaikan kita, sebagaimana kita berusaha menyembunyikan keburukan kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita punya keburukan, kita berusaha menutupinya. Ada aib kita tutup serapat-rapatnya. Maka begitu juga dengan kebaikan yang kita lakukan, kita sembunyikan. Kita benar-benar berusaha untuk tidak jatuh kepada dia. Kemudian juga ketika kita mampu menyembunyikan kebaikan kita, maka kita terhindar daripada sifat merasa takjub kepada diri. Yu ambunan membantu mah, ambo yu membagiakai koma, ambunan menolong kasinan. Dan itu yang harus kita hindarkan ketika kita membantu orang lain. Dan juga kita perhatikan, jangan menyakiti perasaan. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, pemerintah kita di sini terkadang kurangnya Bapak Ibu. Dia bantuan 50.000, babue surat keterangan tidak mampu, batulis di rumahnya keluarga miskin. Macam-macam caranya supaya menunjukkan orang miskin. Nah, ini bukanlah berasal dari Islam. Islam menunjukkan bahwa jangan kalian menghinakan, merendahkan orang yang dibantu. Karena sejatinya orang yang dibantu itu, orang yang kita beri sedekah itu, kondisi keadaannya seperti itu. Dia pun tidak menginginkan seperti itu, tapi Allah yang memberikan kuasanya atau takdirnya memang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini perlu kita perhatikan. Benar-benar kita perhatikan bahwa kita membantu orang lain, jangan sampai ada menyakitinya. Kadang Bapak Ibu kita lihat miris, di hari ini kita lihat di sosial media banyak sekali yang memberikan bantuan,
orang yang terkena musibah tersebut mereka sedang bersedih hati, sedang berduka, maka disuruh juga berfoto dengan bantuan tersebut. Ada yang memaci Indomie, ada yang memaci Baris, silakan berikan bantuan, selesai. Tidak harus difoto. Tidak harus difoto Bapak Ibu. Ini adalah kekurangan kita hari ini. Karena terkadang Bapak Ibu, orang yang terkena musibah itu, dia pun tidak menginginkan musibah tersebut, dan dia tidak ingin sebenarnya dibantu. Tetapi karena pada momen itu terkena musibah, dia tidak sanggup untuk mencari penghidupan pada saat itu, maka dia terpaksa untuk menerima bantuan. Bapak Ibu yang kami muliakan, juga ketika Khalifah Umar bin Khattab memimpin pada masanya, maka terjadi musim paceklik Bapak Ibu. Begitu susah makanan pada saat itu. Maka ada seorang ibu yang menunggu datangnya bantuan dari orang lain. Anaknya sudah menangis Bapak Ibu. Anaknya tertidur, saking laparnya anaknya tertidur, kemudian bangun menangis lagi karena saking laparnya. Kemudian ibunya yang tidak punya apa-apa ini, maka dia seolah-olah memasak, memasukkan batu ke dalam wajan tempat memasaknya. Maka dia seperti memasak, memasukkan batu ke dalam wajannya, dan begitu terus Bapak Ibu sampai anaknya menunggu sampai terlelap kembali. Anaknya lapar, bangun, terlelap kembali. Dia menunggu bantuan daripada orang lain, maka dia sambil mengatakan bahwa tercelalah khalifah, tercelalah khalifah. Saking butuhnya bantuan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat itu, beliau berkeliling di malam hari, melihat masyarakatnya, melihat rakyatnya, bagaimana pada saat itu siapa yang sangat butuh dengan bantuan maka diberikan oleh khalifah. Karena persediaan makanan pun itu sudah mulai menipis, tidak semua bisa mendapatkan bantuan. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab itu melihat siapa yang paling layak mendapatkan bantuan pada masa tersebut. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kita bisa meniru, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau itu datang pada malam hari, melihat siapa yang paling butuh bantuannya. Kenapa beliau datang malam hari? Karena supaya orang tidak melihat siapa yang butuh bantuan tersebut. Beliau bisa melihat siapa yang sangat-sangat butuh dibantu, dan tidak menghinakan orang lain ketika khalifah itu membantu yang sedang kesusahan. Maka Allah ingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, yaitu orang yang menginfakkan hartanya ingin dilihat oleh manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka orang yang membantu orang lain hanya untuk pamer, hanya untuk media sosialnya, hanya untuk menunjang jabatannya karena dia pejabat, maka untuk pencitraan, maka Allah ingatkan, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka dia tidak beriman kepada Allah, dia hanya mengharapkan pujian, dia hanya mengharapkan sanjungan, dia tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita hati-hati Bapak Ibu. Mungkin ada bantuan kita kepada orang lain, mungkin ada anak kita yang ada di pemerintahan, kita ingatkan ini. Jangan sia-sia hanya berupa bantuan selesai. Kita seorang muslim ada yang lebih jauh yang kita lihat, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di sini, dia itu tidak beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Kemudian famasaluhu kamatsali Safwan, maka perumpamaan orang yang ria tadi seperti batu licin, di atasnya terdapat debu yang lalu menimpanya. Ada batu licin Bapak Ibu, kemudian datang debu.
Ini debu ini sebentar ada di batu yang licin ini. Ini batunya sudah licin. Kemudian datang air yang menghujani batu tersebut sehingga hilang debu-debu tersebut. Maka begitulah Allah memperumpamakan kepada orang yang ria tadi. Maka tidak ada sedikit pun menempel, tidak ada sedikit pun balasan daripada apa yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu, hati-hati kita kepada amal yang jatuh kepada ria ini. Jangan sampai yang kita lakukan tidak bernilai ibadah, tidak sedikit pun bernilai ibadah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kita merugi. Seorang mukmin, seorang muslim yang hanya mengharapkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ria maka hilang seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Maka ketika hujan datang, hilang semua, tidak ada bekasnya sedikit pun. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah sampaikan di sini, ndak ada gunanya do. Mungkin manusia mencari awak santiang, mungkin manusia mencari awak hebat, tapi kalaulah jatuh ke ria, tidak ada sedikit pun nilainya di sisi Allah. Bapak Ibu, bukankah sebiji zarrah nantinya, sekecil zarrah, sekecil padi yang begitu kecil, yang terbelah-belah, itu nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Itu kita harapkan di akhirat nanti. Tetapi amal yang kita lakukan tidak sedikit pun bernilai di sisi Allah. Begitu meruginya kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, pesan pada pagi hari ini, mudah-mudahan benar-benar kita tanamkan dalam diri kita sesuatu kebaikan yang kita lakukan, bantuan yang kita lakukan, mari kita sembunyikan, kita lupakan supaya kita tidak jatuh kepada dia. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, bantuan yang kita berikan itu benar-benar dicatat dengan baik oleh malaikat dan nanti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ria yang menghanguskan amal ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.